Polda Riau menahan seorang manajer PT Sumber Sawit Sejahtera terkait kasus kebakaran. Tim Alfa Direktorat Narkoba Polda Riau menggerebek rumah industri narkoba. Polda Riau mengungkap sindikat pencurian minyak milik PT Chevron di 5 lokasi di Riau. Kapolda Riau juga berkesempatan menjadi guru tamu. Turut menyatakan tekadnya memperkuat polisi perairan. (2019) menjadi tahun terberat bagi Riau dalam mengarungi cuaca panas ekstrim. Kemarau panjang yang terjadi 2 kali sepanjang tahun membuat ribuan hektar lahan gambut terbakar hebat. Dampaknya, kabut asap pekat menyelimuti penjuru negeri Lancang Kuning. Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi yang memegang tongkat komando Kapolda Riau dari Irjen Polisi Widodo Eko Prihastopo bergerak cepat. Sepekan dilantik pada September 2019, bos perusahaan PT Sumber Sawit Sejahtera berinisial AOH ditetapkan sebagai tersangka pembakar lahan. Penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak akan pernah tuntas jika penegakan hukum jauh dari kata tegas. Kapolda pun memerintahkan bahwa dia tidak akan main-main dalam menghadapi situasi itu. Tindak tegas harus tuntas. Selama 2019, Polda Riau juga menjerat 70 lebih pembakar lahan sebagai tersangka dan 3 korporasi. Untuk memaksimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan, Agung percaya Polri tidak akan bisa berjalan sendiri, maka sinergi menjadi kunci. Bersama TNI, Kejaksaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pemerintah daerah, kolaborasi apik itu dibangun untuk menjaga kedaulatan bangsa dari bumi Melayu. Sementara menghadapi 2020, BMKG memprediksi cuaca di Riau akan lebih menantang. Kemarau panjang hingga 7 bulan lamanya jelas sebuah ancaman nyata. Maka dari itu, Polda Riau menyiapkan skema penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan aplikasi Dashboard Lancang Kuning, sebuah aplikasi yang mengkombinasikan teknologi dan sumber daya manusia dan metode yang tepat sehingga penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat lebih efektif dan efisien serta akuntabel. Agung sadar tongkat komando sebagai Kapolda Riau bukanlah pekerjaan mudah. Negeri Lancang Kuning itu membutuhkan pemimpin yang berani. Selain karhutla, narkoba juga masih menjadi musuh utama. Sejak awal menjabat, Agung pun menyadarinya. Genderang perang melawan narkoba ditabuh untuk melawan bandar yang arogan dan angkuh. Terbaru, Kapolda bersama Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Suhirman, menggerebek sebuah rumah di pinggiran kota Pekanbaru. Ribuan butir pil haram perusak generasi bangsa disita. 2 orang dijadikan tersangka. Pada 2019 ini, tak kurang 356 kg sabu-sabu dan ratusan ribu pil ekstasi berhasil disita polisi. Bahkan sepekan menjelang pergantian tahun, 425 tersangka diciduk dengan 31 kilo sabu digagalkan dari peredaran. Setelah narkoba, penyeludupan satwa menjadi musuh utama di Riau. Selama setahun terakhir, begitu banyak satwa malang yang berhasil diselamatkan dari para bandit tak berperi kemanusiaan. Orangutan, organ harimau, unggas langka, reptil, dan terakhir 4 bayi singa Afrika, leopard, 58 kura-kura Indiana Stars senilai puluhan miliar rupiah berhasil diselamatkan dari kejamnya pasar gelap. Kapolda Riau menegaskan penyeludupan satwa menjadi kejahatan terbesar nomor 2 setelah narkoba. Sebagai pemimpin tertinggi Korps Bayangkara di wilayah Riau, dia tidak membiarkan mereka berkeliaran di bumi Melayu. Gebrakan Irjen Polisi Agung lainnya adalah menjaga sumber daya alam Indonesia. Riau yang dikaruniai minyak dan gas melimpah, disadari Kapolda akan ancaman pencurian. Pertengahan November 2019, Kapolda Riau membentuk tim Zapin, melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Umum. Tim khusus itu berhasil mengungkap kasus pencurian minyak mentah dari pipa-pipa migas PT Chevron Pacific Indonesia.
12 tersangka berhasil dibekuk. Sejumlah barang bukti, mulai dari truk tangki hingga peralatan pencurian minyak diamankan. Puluhan miliar berhasil diselamatkan dari kasus pencurian minyak terorganisir itu. Akhir Oktober 2019, Agung secara khusus datang dari Pekanbaru, ibu kota Riau, berjarak ratusan kilometer hanya untuk mengunjungi dan menyempatkan diri menjadi guru matematika bagi puluhan anak-anak harapan bangsa yang tinggal di bawah kaki deretan Bukit Barisan, Dusun Sialang Harapan, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar. Agung bahagia menjadi guru matematika meski hanya sesaat di sekolah dasar negeri 01 terpencil itu. Ia bangga berada di tengah-tengah anak-anak cerdas tersebut. Namun, ia lebih bangga lagi saat mengetahui ternyata pembangunan kelas di sekolah dasar tersebut ada peran besar salah satu personel terbaiknya, Bribka Ralon Manurung. Awal Desember ini, Kapolda Riau Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi turut menyatakan tekadnya memperkuat polisi perairan. Dia menyampaikan hal itu saat perayaan HUT Polairut ke-69. Irjen Polisi Agung menilai bahwa Polairut harus terus evaluasi dan introspeksi diri apa yang sudah dikerjakan dalam setahun belakangan demi perbaikan. Garis pantai yang memanjang 1.300 km dan dilalui oleh 5 sungai besar Riau membutuhkan personel air yang kuat dan tangguh. Personel Polair harus mampu mengantisipasi terjadinya potensi penyeludupan ilegal, terutama narkoba. Saat perayaan HUT Polairut itu, jajaran Polda Riau menampilkan simulasi pembebasan kapal kargo syarat muatan dari komplotan rampok bersenjata api di perairan Sungai Siak, Kota Pekanbaru. Persiapan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru tak luput dari atensi Agung. Ribuan personel gabungan Polri TNI bersatu menjaga bumi Melayu tetap harmoni. Selain itu, akhir tahun ini juga bisa menjadi penutup manis bagi rakyat Riau. Jalan tol Seksi 1 Pekanbaru Dumai telah selesai dibangun. Kapolda Riau akan menjadi saksi dengan diresmikannya Seksi 1 sepanjang 9,5 km tersebut. Peresmian itu akan membuat operasi lilin Natal dan Tahun Baru 2019 lebih aman dan lancar. Menutup tahun 2019, torehan manis disabet Kapolda Riau. Presiden Joko Widodo menyematkan bintang Bayangkara Pratama kepada Kapolda Riau, Inspektur Jenderal Polisi Agung Setia Imam Effendi. Bertuah rumah adat tuannya, bertuah negeri adat puncaknya. Elok kampung ada tuannya, elok negeri ada rajanya. Adat menjadi tradisi sekaligus regulasi yang terus diterapkan masyarakat hingga kini. Tanpanya, tidaklah masyarakat terjaga akan kerukunan dan kedamaian. Polda Riau yang kini dinakodai Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi diharapkan mampu membawa bahtera Lancang Kuning, bumi Riau ke arah lebih baik. Tegas mengarungi lautan menuju tujuan Riau sejahtera, aman, dan damai.